Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun hayyakum bi tahiyyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyhadah ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah berkat nikmat Allah kita bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim ba'da subuh dalam rangka mengkaji ajaran agama kita agar kita semakin bersemangat menjalankan ajaran Islam agama kita dalam mengarungi kehidupan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas interaksi dengan Al-Quran. Kita itu pada umumnya itu lebih sering berinteraksi dengan media sosial, dan itu nggak terlalu masalah. Bukan nggak masalah, nggak terlalu masalah. Dalam arti yang wajar sehari-hari. Yang penting tidak sampai tidak punya interaksi dengan Al-Quran, sibuk berinteraksi dengan media sosial. Walaupun di media sosial itu ya ada juga ayat-ayat Quran diangkat, dikemukakan, di sharing, disebarluaskan, itu ada. Di era digital ini informasi itu melimpah ruah. Nah, kadang yang kita nggak pikiran untuk tahu itu dapat aja sendiri. Nah, dalam Islam sendiri Al-Quran itu wahyu Allah, sebagaimana wahyu Allah dalam kitab-kitab lainnya, tapi dia muhaiminan alaih, meneguhkan, membuktikan, membenarkan juga, musaddiqan lima baina yadayhi, kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran juga punya fungsi sebagai huda. Nah, interaksi dengan Quran yang paling utama itu adalah untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk atau huda. Dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk yang baik dan benar kecuali melalui Al-Quran. Jadi dia jangan dijadikan ritus. Interaksi dengan Quran itu tidak sebatas ritus. Karena semua ritual dalam Islam itu nggak boleh berhenti sebagai ritus seremonial saja gitu. Karena semua ada fungsinya, sholat ada fungsinya, zakat ada fungsinya, begitu juga Al-Quran ada fungsinya. Dan fungsi Al-Quran itu yang paling utama adalah petunjuk. Itu tegas di dalam surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada 3 bentuk interaksi dengan Al-Quran. Pertama, tilawatan, membacanya. Dan ini indikasi keimanan. Membaca Quran itu indikasi keimanan. Tapi ada nggak orang yang nggak beriman baca Quran? Ada. Bedanya apa? Apa
apa beda orang yang nggak beriman baca Quran dengan orang beriman baca Quran? Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-121 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Mereka-mereka yang diberikan Alkitab membacanya dengan sebenar-benar bacaan, ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah yang beriman dengannya, dengan kitab tersebut, yaitu Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kafir terhadap kitab tersebut, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang beriman itu membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Kalau Imam Jalalain, Imam Suyuti dalam tafsirnya Jalalain itu mengatakan yaqra'unahu kama unzil, membacanya sebagaimana diturunkan. Dan nanti ini menjadi cara membaca yang paling lambat dari segi tempo. Tapi yatlunahu haqqa tilawatihi itu juga bermakna dikaitkan dengan kebenaran. Membaca dengan sebenar-benarnya itu adalah untuk mencari kebenaran. Sering diskusi di media sosial. Kadang kita juga berdebat ya, adu argumen di media sosial. Nah, saya sering di media sosial itu menyampaikan kalau berdiskusi di media sosial itu pasti ada yang motifnya menang-menangan, adu argumen, yang penting pokoknya dia mau menang gitu. Tapi ada yang bilang begini, diskusi itu jangan menang-menangan. Kita kan diskusi di grup WA ini atau di media sosial, apakah di Facebook, apakah di Instagram, di X dan lain sebagainya itu untuk mencari kebenaran. Dan saya bilang kita enggak untuk menang-menangan, juga enggak untuk cari kebenaran. Kalau cari kebenaran itu dalam Quran dan Sunnah. Cuma di situ kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, bukan dari media sosial. Lalu untuk apa diskusi di media sosial? Kalau menurut saya, diskusi di media sosial itu hanya untuk mengasah pemahaman ini. Kita sharing pendapat, adu argumen juga boleh, tapi tidak lebih untuk mengasah pemahaman. Jadi tidak untuk menang-menangan, tidak juga untuk mencari kebenaran, hanya untuk mengasah pemahaman. Kalau mencari kebenaran di Quran, membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yaqra'unahu kama unzil, kata Imam Suyuti. Itu yang dimaksud haqqa tilawatihi. Nah, di dalam bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesianya itu diterjemahkan atau padanannya itu membaca, itu ada dua katanya. Padanan kata membaca dalam bahasa Arab itu ada dua. Pertama tilawah, kedua qiraah. Kalau bahasa Indonesia ada nggak? Membaca, selain membaca apa? Sinonim membaca apa? Nggak ada ya? Saya belum pernah ketemu. Membaca. Bahasa Arab ada dua. Ada tilawah, ada qiraah. Nah, kalau bahasa Inggris juga ada dua. Kalau tilawah itu sering diterjemahkan recitation. Kalau qiraah reading. Tapi tilawah juga bisa diterjemahkan reading. Nah, lalu apa beda tilawah sama qiraah? Perintahnya sih qiraah. Iqra.
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kan fi'il amar dari kata qira. Iqra itu terjemahannya bacalah, dari akar katanya qiraah, membaca. Nah, dalam bahasa Arab, dalam kamus bahasa Arab itu dua-duanya dijelaskan sebagai tatabu al-huruf, mengikuti bunyi huruf. Dua-duanya mengikuti bunyi huruf. Ya. Atau mengikutilah, tatabu, mengikuti rangkaian. Tatabu. Dan orang kalau membaca itu punya keharusan untuk paham sebenarnya, baik tilawah maupun qiraah, harus paham, baru disebut tilawah atau qiraah. Makanya perlu baca terjemahan atau bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab nggak perlu baca terjemahan. Tapi nggak harus juga gini, baca Quran terus baca terjemahannya, baca Quran, nggak harus gitu. Baca aja semua satu halaman, nanti ada waktu buat baca terjemahannya supaya paham. Nah, itu makna tilawah dan qiraah dalam hal itu sama. Baik qiraah maupun tilawah, dua-duanya itu harus terdengar. Harus terdengar. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau qiraah dia melampaui huruf. Membaca alam semesta itu juga qiraah dan tidak disebut tilawah. Jadi bedanya tilawah sama qiraah. Kalau tilawah itu hanya kitab. Kalau qiraah bisa kitab, bisa selain kitab, bisa alam semesta yang kalau kita baca juga itu disebut qiraah. Membaca situasi itu juga disebut qiraah. Nah, kalau kita kumpulkan fenomena-fenomena, kita memperhatikan fenomena-fenomena, kita baca setiap fenomena, terus kita menarik satu kesimpulan, itu dalam bahasa Arab disebut istiqra'. Kalau bahasa Indonesianya itu induksi. Bahasa Inggrisnya induction. Jadi kata istiqra' itu dari akar kata qiraah. Sama kayak istighfar dari akar kata ghafar atau ghufran. Nah, itu beda tilawah sama qiraah. Jadi kalau qiraah lebih luas. Maka kata qiraah itu kalau diikuti dengan kata kitab, maka dia sama persis dengan tilawah. Tapi kalau tidak diikuti dengan kata kitab, maka dia bisa lebih luas. Maka wahyu yang pertama kali turun Iqra, dan Rasulullah menjawabnya ma'ana biqari, karena Rasulullah memahami yang harus dibaca itu sebatas kitab. Padahal perintah Iqra itu melampaui sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengikuti bacaan Jibril. Nah, membaca Al-Quran itu bisa dengan hafalan saja, nggak usah pakai tulisannya, bisa begitu. Nah, ini interaksi yang pertama, yaitu tilawah. Dan hukumnya apa? Hukumnya wajib, dan wajibnya wajib ain. Jadi membaca Quran itu hukumnya bukan sunnah, wajib bagi setiap muslim. Berapa kali wajibnya? Gak ada batasan. Gak ada batasan minimum, gak ada batasan maksimum, kecuali dikaitkan dengan interaksi yang kedua, tadabbur. Jadi yang pertama tilawatan, yang kedua tadabbur. Mungkin semua juga sudah pernah dengar hadis dialog Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabat yang bertanya, berapa banyak aku harus membaca Al-Quran satu hari? Kata Rasulullah,
hatamkan satu hari satu juz atau satu bulan satu kali. Itu saran dari Rasulullah SAW. Kalau nggak salah sahabatnya itu Abdullah bin Amr bin As atau Amr bin As sendiri, saya lupa. Ini memang lupa kalau meriwayatkan hadis itu pasti dhaif. Maka harus dicek. Tadi aja baca Quran lupa dan lompat. Kenapa ingatnya innallaha la yastahi, padahal innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Baru masuk ke ayat berikutnya, walladzi anzala 'alaikal kitaba. Nah, kembali lagi, jadi membacanya itu fardu ain atau wajib ain, tidak wajib kifayah. Jadi semua orang Muslim wajib membaca Al-Quran, dan membacanya dengan sebenar-benar bacaan itu indikasi keimanan. Walaupun orang tidak beriman bisa membaca Al-Quran. Nah, satu hari satu juz dengan target khatam Al-Quran sebulan sekali. Lalu sahabat ini bilang, aku bisa lebih dari itu. Kata Rasulullah, Pak, kalau gitu khatamkan 10 hari sekali. Artinya satu hari 3 juz. Sahabatnya bilang lagi, aku bisa lebih dari itu. Kata Rasulullah, kalau gitu khatamkan 3 hari sekali. Berarti satu hari 10 juz. Dan Rasulullah mengatakan, jangan lebih cepat dari itu. Jangan lebih cepat dari itu, karena nanti kamu tidak bisa mentadabburi. Nah, para ulama memahami hadis ini, ya, itu tidak memahami batasan maksimal. Jadi yang tidak ada itu batasan maksimal. Kalau batasan minimal ya satu huruf, nun, baca Quran. Makanya Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan berapa kali khatam sehari? 2 kali, 3. Yang jelas lebih dari hadis itu kan. Hadis itu kan mengatakan jangan lebih dari 3 hari khatam, berarti 10 kali khatam dalam satu bulan. Sedangkan Imam Syafi'i itu bisa 2 kali atau lebih dalam satu hari di bulan Ramadan. Jadi ulama tidak memahami hadis itu sebagai batasan. Yang menjadi batasannya itu adalah tadabbur. Maka muncul interaksi kedua yang wajib juga hukumnya, yaitu tadabbur. Tadabbur Al-Quran ini bentuk interaksi kedua. Nah, kalau tilawah itu indikasi keimanan atau fungsinya untuk menegaskan kita beriman pada kitab, karena dia masuk rukun iman, beriman pada kitab. Jadi kalau bilang beriman wajib membaca, walaupun orang yang tidak beriman bisa membaca. Bedanya di hak tilawati kita. Nah, sedangkan tadabbur juga wajib. Cuma dia punya fungsi untuk memahami dan merefleksikannya ke dalam diri. Dan ini bentuk interaksi kedua ini bentuk yang paling utama. Kalau kita kaitkan dengan fungsi utama Al-Quran itu sebagai petunjuk, tidak akan bisa menjadi petunjuk kecuali kita tadabbur. Membacanya saja kita sudah harus paham, tetapi harus tadabbur, harus merenungkan maknanya dan merefleksikannya ke diri kita. Pernah kami bahas di sini tentang tadabbur. Termasuk contoh tadabbur itu adalah ketika kita membaca surat Al-Baqarah, kita coba lihat ayat-ayat sebelumnya di dalam surat Al-Fatihah. Atau setiap kita baca ayat, kita lihat ayat sebelumnya. Misalnya kita membaca dalam surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Sebelum ihdinas siratal mustaqim apa?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu bentuk tadabbur itu kita coba renungkan. Apa hubungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan ihdinas siratal mustaqim? Selalu yang dilihat ayat sebelumnya. Kalau tadabbur itu mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Itu tahap pertama. Sehingga nanti kita dapat pemahaman. Minta petunjuk untuk istiqomah. Tapi sebelumnya menyatakan kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, sehingga istiqomah itu minta tolongnya sama Allah, menyembahnya juga Allah. Jangan minta tolongnya sama Nyiloro Kidul atau nyembahnya Nyiloro Kidul atau zat-zat selain Allah. Kalau udah pusing banget minta tolongnya sama Allah, itu inkonsisten, tidak istiqomah. Nah, itu tadabbur. Tadabbur tahap kedua, refleksikan ke diri. Sudah istiqomah kan? Itu juga ketika kita baca dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini juga udah sering. Coba saya tanya lagi, masih ingatnya. Kenapa dzalika? Kenapa bukan hadi? Ini HP, ini HP saya bilang kan. Saya nggak bilang gitu kan. Tapi Al-Quran Allah katakan itu kitab, bukan ini kitab. Al-Quran dari Allah, tapi Allah bilang itu bukan ini. Di dalam surah Al-Baqarah itu. Apa beda itu sama ini, Pak? Paham kan? Kalau ini berarti kita menunjuk yang kalau itu, kenapa Allah pilih kata itu, dzalika? Nah, itu tadabbur, direnungkan. Pernah saya bahas, ada yang ingat kan? Pak Sardi masih ingat? Atau Pak Aris? Ini HP kalau saya tunjuk, saya bilang ini. Nah, kalau saya kasih ke salah seorang bapak, misalnya saya kasih ke sana, setelah bapak pegang, itu saya bilang ini apa itu? Jadi Al-Quran Allah katakan itu artinya apa? Sudah diturunkan kepada kita. Makanya Allah bilang itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak ada keraguan sebagai petunjuk. Coba perhatikan, itu sudah dikasih dan kitabnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk. Karena kalau mau jadi petunjuk nggak boleh ada keraguan. Nah, sehingga nggak boleh kita bilang belum dapat hidayah. Udah dikasih, cuman belum mau paham. Maka tadabburnya tadi, kenapa zalika? Karena sudah dikasih, sudah dekat ke kita. Walaupun dari Allah sudah diturunkan. Nah, renungan keduanya sudah difungsikan belum sebagai petunjuk? Nah, itulah tadabbur. Contoh tadabbur. Yaitu bentuk interaksi yang kedua, yang paling penting, yang paling strategis. Kemudian interaksi yang ketiga adalah hifdzon, menghafalnya. Ini hukumnya apa? Sama, wajib juga, wajib ain. Menghafal Quran itu wajib ain. Cuma bedanya apa? Kalau membaca Quran itu wajib ainnya seluruh Al-Quran, tadabbur juga wajib ainnya seluruh Al-Quran. Jadi harus pernah tadabbur seluruh ayat Quran. Ya, sebenarnya proses pengajian ini juga ada dalam rangka tadabbur. Sedangkan kalau menghafal wajib ainnya tidak seluruh Al-Quran. Ya minimal Al-Fatihah sama Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Cukuplah buat salat. Kenapa wajib? Karena ada hadis alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an al-baitil kharib. Ya, orang yang di dadanya tidak ada Al-Quran itu seperti rumah yang keropos mengroboh. Kal baitil
qarib. Jadi itu wajib ain. Tapi nggak harus 30 juz. Dan sahabat itu totalnya ada berapa ya jumlah sahabat? Diperkirakan 100.000 sahabat. Yang kita kenal cuma berapa ratus orang ya, nggak sampai 1.000 juga. Yang lainnya nggak ada namanya, nggak tercatat namanya dalam sejarah. Tapi semuanya berperang. Hadisnya itu diawali dengan innal ladzi laisa fi jawfihi. Pakai huruf takkid. Dari Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Nanti diperkuat dengan hadis-hadis lainnya. Karena yang diriwayatkan melalui jalur Imam Ahmad itu ada yang dhaif. Dan kemudian karena banyaknya bukan banyaknya, sunnah Rasul itu menghafal Quran. Dan sahabat juga menghafal Quran, tapi tidak 30 juz. Hanya beberapa sahabat yang hafal 30. Beberapa, tapi itu banyak, ribuan. Nah, apa hukum menghafal Quran 30 juz? Wajib kifayah, bukan sunnah. Wajib kifayah. Nah, kita bahas sedikit tentang wajib kifayah atau fardhu kifayah. Bukan hanya menghafal Quran 30 juz yang wajib kifayah. Termasuk jadi kepala desa itu wajib kifayah. Jadi dokter wajib kifayah. Nah, disebut kifayah. Kifayah itu artinya memadai, cukup, sesuai kebutuhan. Misalnya satu desa Bojongkulur ini butuh berapa hafiz Quran, hamilul Quran sebenarnya. Kalau udah terpenuhi baru disebut cukup. Sering kadang-kadang orang memahami ini fardhu kifayah cukup satu orang, yang lain bebas. Bukan. Disebut kifayah itu bukan satu orang. Kifayah itu adequate, memadai, mencukupi kebutuhan. Berapa butuh dokter di Bojongkulur ini? Ya, kalau nggak ada masih dosa orang Bojongkulur. Nah, begitu juga. Nah, Bojongkulur, tapi alhamdulillah lah ada pesantren tahfiz. Yang sana juga ada as-sahid. Masih aman lah kita di sini kalau soal hifdzil Quran, menghafal Quran, atau hamilul Quran, yang menghafal 30 juz. Ini bentuk interaksi yang ketiga. Bedanya cuma dia tidak harus seluruh Al-Quran. Kalau seluruh Al-Quran itu wajib kifayah. Nah, tapi jangan sampai begini. Jangan sampai menghafal Quran seperti Khawarij, hanya keluar dari tenggorokan, tidak paham dan tidak direfleksikan ke diri. Jadi di dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Nah, motivasi membacanya itu menentukan. Alladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wil. Jadi bacanya Quran tapi motivasinya adalah menimbulkan fitnah. Saya bisa kasih contoh. Tapi ini contoh yang salah ya. Contoh yang salah. Ini sering dibaca disampaikan di khutbah Jumat. Bagian akhir. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kan Allah memerintahkan berbuat adil, itu semua manusia, bahkan
sebenarnya itu ke alam semesta. Artinya gajah itu adil pasti. Matahari itu adil, nggak pernah menzolimi manusia. Kita aja yang menzolimi makhluk lain. Kemudian ihsan, perintah keduanya. Yang ketiga, itaidil qurba. Nah ini kalau menimbulkan fitnah, itaidil qurba itu bisa diartikan ngasih proyek buat kerabat. Kan memberi kepada kerabat, saya kasih proyek buat kerabat kan. Dan dia pejabat. Pejabat kalau ngasih proyek buat kerabat itu melanggar yang pertama, nggak adil, nggak fair. Nah itu contoh motivasi membacanya itu adalah untuk menimbulkan fitnah. Itu salah satu contoh, ada bisa banyak yang lain. Nah dulu saya pernah diajarin, diberitahu lah, bukan diajarin sebenarnya, diberitahu waktu belajar silat itu, di dalam silat Cimande itu yang menyimpang itu ada tradisi membaca kulhu sungsang, dibacanya dari bawah, tapi ujung-ujungnya doa kepada Batara Guru supaya kebal, nggak mempan dibacok. Yang dipakai ayat Quran, tapi doanya kepada Batara Guru. Ah dewa apa itu Batara Guru? Dan bacanya kulhu sungsang. Dimulai dari walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad. Apa itu sebelum lam yalid walam yulad? Wa min syarril ghasiqin idza Allahus samad, baru qul huwallahu ahad. Bacanya harus dibalik. Baca dibalik itu kalau tujuannya menghafal Quran itu bagus. Tapi kalau tujuannya tadi baca kulhunya sungsang supaya kebal dibacok, nah itu ngawur. Itu ibtiwa'al fitnah. Nah, kalau takwil tadi ibtiwa takwilihi yang fitnah itu tadi kita idil kurba ditakwilkan ngasih proyek buat kerabat. Jadi sekalipun Al-Quran ini kebenaran, tapi bisa digunakan secara menyimpang tergantung orang. Nah, inilah beda kegunaan dengan penggunaan. Kegunaannya sebagai petunjuk, penggunaannya bisa macam-macam. Bisa nggak Quran digunakan untuk jampi-jampi? Bisa dan boleh. Air putih, baca surat Al-Fatihah, minum atau kasih orang yang sakit buat minum. Karena Al-Quran itu punya fungsi sifat. Tapi fungsi utamanya, fungsi intinya adalah petunjuk. Maka interaksi dengan Quran harus mencapai fungsi petunjuk itu. Kalau sifat aja nggak cukup, harus sampai menggapai fungsi petunjuk itu. Harus dapat petunjuk dari Al-Quran. Itu caranya dengan tadabbur. Jadi baca satu hari satu ayat dan ayat itu ditadabbur lebih bagus daripada satu hari khatam Quran tapi nggak pernah tadabbur. Bahkan hafal 30 juz tapi nggak pernah tadabbur juga belum benar interaksinya dengan Al-Quran. Jadi baca satu hari satu ayat, kemudian ditadabbur maknanya. Kalau tadabbur nggak bisa satu ayat ya. Kenapa? Lihat ayat berikutnya. Tapi bisa juga dalam satu rangkaian itu kitab sebelumnya zalika. Kenapa kitab sebelumnya zalika? Pokoknya dilihat yang sebelumnya, sebelum kata atau sebelum kalimat atau sebelum surat. Ini contoh lagi ya, contoh tadabbur. Apa ayat, apa surat setelah surat Al-Kafirun?
Surat An-Nasr. Benar kan? Al-Kafirun itu surat berapa ya? Surat ke 109. 110-nya An-Nasr. Kita baca dulu surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, itu pentingnya ta'arus supaya nggak masuk setan waktu baca Quran. Jadi yang dibaca kebenaran. Tapi kalau setan ikut masuk, fungsinya ngaco. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu akan melihat manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Itu agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, sucikanlah Allah dan mohonlah ampun. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Itu surat An-Nasr, surat kemenangan karena pertolongan Allah. Nah, sedangkan sebelumnya surat apa? Al-Kafirun. Bunyinya kita baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliy. Katakanlah kepada orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pun tidak akan menyembah, tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah ketika kafir. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, ditegaskan lagi. Dan saya tidak akan menyembah apa yang kamu lakum dinukum waliy. Nah, coba sekarang renungkan. Ayat pertolongan Allah dan kemenangan kenapa diletakkan setelah surat kenapa diletakkan setelah surat Al-Kafirun? Ini tadaburnya saya, yang lain bisa saja sebenarnya tadaburnya. Kalau tadabur itu bukan tafsir ya, bukan tafsir. Nah, saya mentadaburnya begini, tidak layak dapat pertolongan Allah sebelum sikap kita terhadap kekafiran itu benar. Apa sikap yang benar? Sikap yang benar adalah tegas tentang ketauhidan kita, tapi juga orang menyebutnya toleransinya. Lakum dinukum waliy. Jadi baru Allah kasih pertolongan kalau kita sudah punya sikap lakum dinukum waliy. Karena kalau enggak itu kita kalau kuat kita bisa menindas. Ya seperti Israel, Amerika, nggak mau mereka itu lakum dinukum waliy. Orang harus ikut Amerika, terutama Trump ini. Semua negara Arab harus ikut Zionis. Semua manusia harus mengakui Zionis sebagai kebenaran. Makanya mereka menindas. Jadi kalau dikasih kekuatan, sikapnya tidak benar terhadap yang berbeda, akan merusak. Nah, itu kira-kira kenapa surat An-Nasr diletakkan setelah Al-Kafirun. Nah, itu namanya tadabbur. Ada di tafsir? Nggak ada. Ya, itu karena bukan tafsir. Nah, kemudian kita refleksikan, kita sudah menerapkan belum surat Al-Kafirun? Baru kita tanya, sudah layakkah kita mendapatkan pertolongan? Itu tadabbur. Nah, jadi 3 interaksi, yang terakhir tadi hifzah, menghafal. Kurang lebih demikian. Semoga kita terus berinteraksi dengan Quran secara benar. Masih lama kan? Ya, silakan diskusi aja.
sebelum makan raya. Pak Aris, silakan. Ya, udah lindas. Ya, di dalam ini pertama fungsinya petunjuk untuk seluruh manusia, bukan untuk orang beriman saja. Maksudnya begini, kalau menjadikan Quran sebagai petunjuk dengan cara membacanya dengan sebenar-benar bacaan, maka jadi beriman. Manusia itu jadi beriman. Kalau membacanya tapi tidak sebenar-benar bacaan, ya, maksudnya tidak seperti yang diwahyukan, ya, dibuat menyimpang, maka dia tidak beriman. Kemudian di dalam Al-Quran itu di samping syariat, bahkan lebih banyak kisah termasuk kisah Bani Israil. Nah, kenapa diangkat kisah Bani Israil? Ya supaya tidak seperti Bani Israil, sebagian Bani Israil, karena tidak semua Bani Israil itu menentang Al-Quran. Bani Israil itu kan keturunan Yakub, banyak yang menjadi Muslim. Bani Israil kan nama lain dari Nabi Yakub, karena dia berjalan di malam hari. Bani Israil. Israel itu Yakub. Nah, dan yang digambarkan itu adalah kisah-kisah Bani Israel yang mengaku mengikut Nabi Musa dan mengatakan agamanya Yahudi, tapi menentang risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nah, kenapa dikemukakan itu? Ya, untuk jadi pelajaran. Jadi direfleksikan. Kita merefleksikan ini, apakah kita seperti Bani Israel? Kalau diperintah Allah banyak tanya. Kan salah satu kisah Bani Israel itu disuruh nyembelih sapi. Tanya. Akhirnya apa? Jadi tambah makin detail kan makin sulit. Padahal kalau dijalankan. Nah, jadi kalau perintah Allah ya, kalau perintah manusia yang tinggal lihat aja. Kalau udah sesuai dengan perintah Allah, jalanin aja. Gak perlu juga nanya detail. Kalau salah, bukan itu yang saya maksud. Nah, kenapa nggak disampaikan detail? Jadi kalau dibilang tolong antarkan ini ke tempat seseorang, misalnya orang tua minta tolong ke anaknya, tolong antarkan ini ke rumah paman. Jadi ya ke rumah paman. Udah diantar, udah ini dari ayah. Nanti pas balik, udah diantar, udah kau bilang tuh maksudnya gini. Lah kan tadi dikasih tahu suruh nyampein maksudnya gini. Berarti salah yang nyuruh. Kalau Allah kan nggak pernah salah. Jadi kalau Allah nggak kasih detail, nggak usah ditanya detail. Kalau ditanya kita merepot. Nah, selaras dengan itu, dengan kisah Bani Israel itu, ada ayat yang bunyinya la tas'alu ini surat Al-Maidah ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an yubdalakum afallahu anha wallahu ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru akan menyusahkan kamu. Ini kan kerjaan Bani Israel. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu.
Nah itu kira-kira maksudnya apa ya? Yang dimaafkan itu bertanyanya atau tidak ada penjelasannya. Para ulama sepakat yang dimaksud dimaafkan itu adalah, dimaafkan ini bukan diampuni artinya. Dimaafkan itu artinya dibiarkan. Sesuatu yang Allah nggak jelaskan itu bukan karena Allah lupa, tapi memang Allah biarkan. Jadi kalau Allah nggak kasih detail, itu bukan karena Allah lupa, Allah biarkan. Dan sehingga hukum itu lebih banyak yang halal, yang dimaafkan. Nah dari sinilah muncul kaidah hadis, segala sesuatu itu boleh sampai ada larangan. Kaidah fikih, maaf, kaidah fikih. Segala sesuatu boleh sampai ada larangan. Kenapa? Karena dalam surat Al-Maidah ayat 101 Allah katakan afallahu anha. Apa yang dimaksud? Allah memaafkan dari itu, dari hal-hal yang Allah nggak terangkan. Allah nggak jelaskan. Contoh, adakah makhluk sebelum Adam? Mau ada mau nggak penting karena nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Ada jin begini. Pokoknya kalau nggak dijelaskan Allah jadi nggak penting gitu. Gak usah ditanya. Berapa jumlah anak Nabi Adam? Nggak penting. Yang penting itu kasus dua orang anaknya, yaitu Habil dan yang lain-lain nggak penting, makanya disebut juga. Begitu cara memahaminya. Jadi benar, kisah Bani Israel itu disampaikan untuk jadi pelajaran. Jadi mau ikuti asal. Dan salah satu kisah Bani Israel itu ketika disuruh menyembelih sapi, ditanya sampai sulit sendiri. Dan banyak kisah-kisah selain Bani Israel, kisah Madian, kisah nabi-nabi, pengikut nabi-nabi lain, pengikut Nabi Lut dan sebagainya. Jadi fungsi kisah itu adalah untuk diambil pelajaran. Mungkin ada lagi yang lain. Tadi ada masuk sedikit pembahasan usul fikih dari surat Al-Maidah ayat 100. Semua kaidah fikih itu ada dasar syariatnya, bukan dibuat begitu aja sebenarnya. Jadi kalau kita pernah tahu ada kaidah fikih, segala sesuatunya boleh sampai ada larangan, itu dasarnya salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 101 yang bunyinya afallahu anha. Jadi dairatul af. Kenapa? Hukum dasarnya semuanya boleh sampai ada larangan. Kemudian ada larangan untuk menyembah selain Allah. Maka selain Allah nggak boleh disembah. Kemudian ada perintah menyembah itu harus pakai cara yang Allah tentukan, tidak boleh buat sendiri. Nah, baru lahir kaidah kedua dalam ubudiyah sebenarnya, dalam penyembahan itu semuanya nggak boleh sampai ada perintah. Boleh nggak doa pada Allah? Bukan boleh, wajib. Nah, kenapa wajib? Karena ada perintahnya. Ud'u. Tapi wajibkah caranya itu sama persis seperti cara Rasulullah?
Enggak wajib karena nggak ada udhu'u kama ra'aitumuni ad'u. Berdoalah sebagaimana kamu melihat aku berdoa. Tapi kalau sholat ada, shollu kama ra'aitumuni. Jadi tetap kaidah dasarnya semua boleh sampai ada larangan. Baru kaidah kedua, dalam ibadah semuanya tidak boleh sampai ada perintah. Cuman ada yang salah paham. Semuanya nggak boleh sampai ada contohnya. Nggak ada kaidah itu. Silakan cari seluruh kitab fikih dari ulama salaf. Nggak ada itu kaidah. Semuanya nggak boleh sampai ada contohnya dalam ibadah. Nggak ada. Semuanya nggak boleh sampai ada perintah. Perintah itu bisa bersifat mutlak. Contohnya perintah doa mutlak. Beda kalau sholat. Dan itu pun nanti ulama memahaminya lebih detail lagi. Ada beberapa bagian yang dibebaskan, beberapa doa itu. Ada pilihan, ada kebebasan. Mau baca doa apa aja Pak Aris di dalam sujud? Harus doa yang dibaca Nabi aja atau boleh baca doa-doa aja? Boleh nggak baca doa selain atau setelah membaca Subhana rabbiyal a'la itu baca lagi doa lain? Doa minta kaya, doa ini, doa itu, doa minta sembuh. Boleh nggak pas sujud? Ada nggak contohnya dari Nabi? Loh, kok boleh? Itu tadi karena kaidahnya semuanya boleh sampai ada perintah. Perintahnya baca doa dalam sujud, dan dikatakan dalam sujud itu adalah momen yang paling dekat seorang hamba dengan penciptanya. Minta, ada perintah untuk minta apa aja, ya udah minta aja. Itu cara memahaminya. Cara memahaminya seperti itu. Ya maka penting kita untuk mengikuti ulama, nggak ya main asal aja gitu ya. Dan ingat, tidak ada satupun kaidah fikih semuanya nggak boleh sampai ada contohnya, itu nggak ada kaitan dengan kaifiat itu, tidak ada. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan semuanya tidak boleh sampai ada contohnya dalam ibadah, nggak ada. Dan sampai ada perintah, karena perintah itu ya kadang-kadang nggak dibatasi contohnya. Kalau nggak dibatasi, jangan kita batasi. Maka kembali ke hukum asal, semuanya boleh sampai ada larangan. Jadi kalau sudah ada perintah berdoa dan tidak ada pembatasannya, maka semua doa itu boleh sampai ada larangan. Doa apa yang nggak boleh? Doa minta keburukan. Makanya Nabi pernah nggak doanya ditegur oleh Allah, disuruh rubah? Doa kunut awalnya itu mengutuk orang-orang yang membunuh para penghafal Quran, pengajar Quran ya, yang diutus Rasulullah ke berbagai negeri. Itu dibunuh. Yang membunuhnya itu salah satunya Zakwan. Nah, di dalam doa kunut Rasulullah yang awal itu ada kutukan buat Zakwan. Lalu Allah katakan, jangan-jangan nanti dia mendapat petunjuk. Nah, maka sejak itu dirubah menjadi Allahumma hdina biman hadai. Jadi cuma dikatakan ini, wala ya'izu man adai, tidak akan punya izzah orang yang memusuhi engkau ya Allah, dan tidak akan dihina orang yang. Nah, lalu kok boleh sekarang kita doanya, doa kunut kayak tadi saya baca itu mengutuk Zionis. Kalau Zionis itu memang sudah salah, Zionisnya yang dikutuk. Jangan mengutuk Bani Israel, karena Bani Israel bisa jadi musuh. Dan tidak semua Bani Israel Yahudi, tidak semua Yahudi Zionis. Jadi yang dikutuk Zionis. Jadi mengutuk pembunuh boleh,
Karena pembunuhan itu kesalahan. Zionisme dikutuk karena Zionisme itu apartheid, ideologinya yang salah, maka dia boleh dikutuk. Nah, ketika keburukan itu sudah identik dengan individunya, maka individunya dikutuk seperti Abu Lahab, tabbat yada Abi. Itu. Demikian, udah masuk waktu suruh ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, dengan berdoa atas kebenaran. Apa yang kami sampaikan itu tidak terlepas dari kesalahan dan kesilapan kami sebagai manusia. Itu walakum minkum wastaghfirullahi wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.